Polres Boyolali resmi menetapkan pria berinisial SP yang merupakan warga Desa Mojok, Kecamatan Andong sebagai tersangka kasus dugaan nelantaran dan kekerasan terhadap anak. Kasus ini mengemuka setelah laporan salah satu kepala desa yang mengungkap adanya 4 anak yang dikurung dan diduga mengalami kekerasan fisik. Sebelum menganiaya korban, pelaku sendiri yang menjemput anak tersebut ke rumah orang tua mereka. Mereka dijanjikan diajari ilmu agama, namun malah dianiaya. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Solo, ada rekan Triwidodo yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Rekan Triwidodo, apa bukti utama yang menguatkan penetapan SP sebagai tersangka? Ya, Mas, dan Tribun dapat kami laporkan kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang telah ditangani Polres Boyolali telah mengerucut dengan penetapan tersangka SP yang merupakan pengasuh atau yang mengasuh keempat bocah ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka eh, kekerasan terhadap anak. Penetapan ini setelah polisi mengantongi bukti yang cukup untuk menjerat tersangka, di mana dari dalam alat bukti yang didapatkan polisi atau penyidik di antaranya yaitu adalah rantai dan sebilah besi bekas antena, di mana besi bekas antena inilah yang digunakan pelaku atau tersangka berinisial SP ini untuk memukul korban. Eh, Keberadaan besi ini setelah dikonfrontasi dengan hasil pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali, adanya kesesuaian antara alat bukti dengan hasil pemeriksaan tersebut. Terima. Dari aksinya ini, tersangka terancam berapa tahun penjara, rekan Tri? Ya, polisi menyangkakan ataupun menjerat tersangka ini dengan pasal 77B junto pasal 76B dan atau pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima. Kemudian apa alasan tersangka mengasuh 4 bocah dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap para korban? Ya, Rima, di mana SD ini merupakan pensiunan dari pegawai negeri ini diketahui sudah beberapa tahun yang lalu adalah mengasuh anak-anak yang kurang mampu maupun anak-anak yatim, di mana beliau mengenal anak-anak atau mendapatkan anak-anak ini dari orang tua korban yang atau orang tua anak-anak ini yang sudah dikenalnya lebih dulu. Mereka dijanjikan akan memberikan pendidikan ataupun pembinaan terhadap anak tersebut untuk dibina semacam pondok pesantren di rumahnya yang ada di Dukuh, Desa Mojo, Kecamatan Andong. Hanya saja polisi belum menemukan adanya bukti ataupun legalitas dari adanya eh, pondok pesantren atau lembaga pendidikan ini. Untuk itu polisi juga masih akan menyelidiki terkait dengan legalitas tersebut karena memang FPI ini berdalih memiliki yayasan atau sebuah yayasan di wilayah Kabupaten Sragen saja. Hingga saat ini polisi belum bisa menemukan antara pernyataan dari tersangka dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Terima. Terus yang kemudian menjadi pemicu pelaku melakukan penganiayaan terhadap para korban ini apa? Terima. Jadi pelaku ini memang dikenal cukup disiplin atau keras dalam mendidik atau membina anak-anak yang diasuhnya. Pelaku menurut keterangan polisi tidak segan untuk memberikan hukuman berupa pukulan terhadap eh, anak-anak atau santri semacam itu yang dibina di rumahnya ini. Pukulan ini diberikan sebagai bentuk pendidikan. Selain itu juga eh, pelaku juga tidak segan untuk memberikan hukuman lain di antara lain eh, bocah atau korban ini diminta untuk tidur di luar ruangan dengan diberikan makanan seadanya. Terima.
Dari informasi yang Anda himpun, rekan Tri Widodo, seperti apa sosok tersangka ini di mata tetangga maupun di lingkungan warga setempat? Warga sekitar yang diwakili atau disampaikan oleh Kepala Desa Mojo Bagus Muhammad Mufsil menyebutkan sosok tersangka ini merupakan sosok pribadi yang keras dalam hal beragama. Selain itu, tersangka juga dikenal sebagai orang yang tidak atau jarang berinteraksi dengan warga sekitar dan cenderung tertutup. Bahkan warga sekitar yang sempat ataupun pernah memberikan bantuan saat terjadi hujan saat itu, dan tersangka memiliki jemuran yang ada di luar rumah, namun mendapatkan balasan yang tidak atau mendapat sambutan yang tidak baik dari tersangka. Tersangka malah mencuci kembali jemuran yang telah diangkat oleh tetangganya tersebut. Terima. Kemudian saat ini seperti apa kondisi para korban? Apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis, rekan Triwidodo? Sejak kasus ini mencuat, Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Polres Boyolali terus berkoordinasi untuk memberikan keamanan dan pendampingan bagi keempat bocah tersebut, di mana keempat bocah ini usianya juga masih belia dan masih memiliki semacam masih memiliki yang panjang untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga pendampingan dari dinas terkait baik dari Pemkab dan instansi lainnya ini sangat diperlukan pendampingan untuk agar psikologis korban yang menerima kekerasan dari tersangka ini agar bisa segera pulih. Untuk saat ini dinas sosial dan maupun dinas perlindungan perempuan dan anak terus memantau kondisi korban sehingga mereka berada di tempat yang aman. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Triwidodo, jurnalis Tribun Solo. Selamat kembali bertugas. Selamat siang rekan-rekan. Jadi kami menyampaikan perkembangan penanganan perkara kekerasan terhadap anak yang sudah menjadi perhatian secara umum yang kita ketahui bersama, bahwa peristiwa itu diketahui pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.30 WIB. Jadi awalnya ada warga yang mengamankan anak atau 2 orang anak yang diduga melakukan pencurian kotak amal. Kemudian setelah diamankan, ditanya dia melakukan pencurian karena secara spontan menjawab untuk makan, karena merasa prihatin. Warga kemudian mengantarkan anak tersebut ke rumahnya dan sampailah di rumah anak tersebut, ya, karena waktu itu menyebutkan dia pulang di rumah di daerah Mojo itu, dan di situ diketahui ada 2 orang anak lainnya yang berada di rumah tersebut, yang kebetulan memang rumah dalam keadaan gelap. Ya. Salah satu anak yang berada di rumah itu pada kaki sebelah kanannya dirantai dengan rantai besi, sehingga warga menanyakan tempat anak tersebut berada di rumah itu, ya, diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah pelaku inisial S, ya, yang warga juga menanyakan perlakuan yang diperoleh oleh anak-anak tersebut, dan ternyata ada kekerasan, sehingga warga dengan perangkat setempat membawa keempat anak tersebut ke Polsek Andong. Kemudian Minggu paginya warga juga mengantarkan saudara S ke Polsek Andong, ya. Atas peristiwa tersebut, kami dari unit PPA Polres Boyolali melakukan penanganan, ya. Dari kemarin sore kami lakukan penyelidikan, kemudian tadi malam kami lakukan gelar, dan diketahui bahwa peristiwa ini ditemukan unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga kita lakukan penyidikan. Dan hasil penyidikan yang kami lakukan, ya, setelah kita melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak dan barang bukti yang kita kumpulkan, diperoleh 2 alat bukti plus barang bukti, sehingga tadi kami sudah melakukan gelar penetapan tersangka terhadap saudara S, ya. Jadi
Barang bukti yang kita amankan adalah berupa rantai dan gembok serta sebuah alat. Dari sini adalah bekas antena radio yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan sesuai keterangan dari anak-anak tersebut. Untuk pasal atau pidana yang kita sangkakan adalah pasal 77B junto pasal 76B dan atau pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya 5 tahun dan 3 tahun 6 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.